Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pendidikan. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara kesiapsiagaan saat bencana. Next, kita memiliki 3 lempeng. Number 1, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India Australia. Dan yang kita pelajari hari ini bagaimana cara kita berada di situasi menghadapi bencana, bagaimana saat bencana atau setelah bencana. Next, oke. Di Indonesia memiliki beberapa bencana. Number 1, nomor 1 diantaranya gempa bumi. Selain gempa bumi ada juga tsunami, longsor dan lain sebagainya. Tsunami, ada yang tahu tsunami? Letusan gunung berapi itu adalah sebuah bencana juga yang sulit untuk dibendung. Ada juga banjir. Ya, biasanya kalau kalian tidur itu suka banjir itu katanya. You know? Angin puting beliung. Ada yang pernah mengalami angin puting beliung? Pernah melihat? Yang berputar. Nah, yang kita pelajari situasi gempa bumi. Ada beberapa hal saat kita harus kita ketahui saat menghadapi gempa bumi. Apa saja sih yang mau kita hindari? Ini. Yang kita pelajari adalah gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? What's the meaning gempa bumi? Apa yang dimaksud gempa bumi? This is. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan aktivitas gunung api, atau runtuhan bebatuan. Ya, itu kami sebut gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Akibat gempa bumi, bangunan bisa roboh, ada juga menimbulkan korban jiwa. Kebakaran karena korsleting. Jadi saat goncangan itu kemungkinan aliran listrik bisa terjadi gesekan hingga terjadinya kebakaran. Selain itu akibatnya juga tanah longsor akibat guncangan. Next, ada juga banjir akibat rusaknya tanggul. Jadi efek gempa bumi itu dahsyat banget kan. Bisa menyebabkan banjir atau rusaknya tanggul. Dan jalan putus. Ya, jalan putus. Bukan kisah cerita aja yang putus, jalan juga bisa putus. Oke? Dan terakhir ketika tsunami. Nah, tsunami juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Nah, yang kita pelajari adalah saat gempa. Bagaimana kita menghadapi saat gempa? Ada sebelum gempa, saat gempa, dan setelah gempa. Yang kita pelajari adalah saat gempa. Biar kalian tahu. Oke, siap. Kita akan mempelajari saat gempa bagaimana, namun kita juga mempersiapkan sebelum gempa itu bagaimana. Ya, yang harus dilakukan sebelum gempa, siapkan perlengkapan darurat. Ketahui cara mematikan air, listrik, dan gas. Persiapkan rencana evakuasi. Dan juga jangan meletakkan benda-benda berat di bagian atas rak. Contohnya apa ya? Ulekan mungkin, ya, benda-benda berat, ya, atau bola-bola keras itu, bola-bola basket jangan, atau kapapan kayu juga jangan. Lanjut. Nah, ini ilustrasi atau gambaran benda-benda berat jangan disimpan di atas rak. Ilustrasi. Ada yang tahu ilustrasi apa? Gambaran. Ada yang tahu? Gambaran. Nah, pintar. Kasih tahu teman kamu dulu. Nah, sekarang saat gempa kita harus bagaimana? Saat gempa ya. Bayangkan kalian lagi main, mungkin kalau lagi di rumah. Saat gempa kita harus bagaimana? Jawabannya adalah 1. Yang pertama, jangan panik kayak di klinik. Santai, tapi jangan terlalu santai juga kayak di pantai ya. Intinya jangan panik. 1, jangan panik. Saat gempa, lindungi kepala. Lindungi kepala. Ya, menunduk itu atau bersembunyi di bawah meja atau kursi, karena saat gempa bisa jadinya runtuhan kiu-kiu bangunan yang menghampiri kepala kalian. Saat gempa diusahakan jangan lihat di dalam
mall atau di dalam gedung, diusahakan saat gempa jangan turun lewat lift, tapi turun lewat tangga. Karena bisa menyebabkan lift itu rusak kena goncangan. Kalau lewat Anda lebih enjoy, lebih efisien ya. Selanjutnya, saat gempa hindari benda yang gampang pecah seperti cermin dan lain sebagainya. Tapi beradalah di ruangan yang jauh dari apapun. You know? Itulah ya pelajaran bagaimana ketika kita dalam situasi saat gempa. Selanjutnya akan Pak Rugi sampaikan saja setelah gempa itu harus bagaimana. Periksa keadaan diri sendiri sebelum orang lain, diri sendiri dan orang lain di sekitar. Berikan pertolongan pertama bagi orang yang membutuhkan. Karena kita sebagai manusia harus saling menolong, harus saling membantu. Cara kalian menghadapi gempa saat dalam gedung, praktekkan. Oke, dalam ruangan saat menghadapi gempa, selain bersembunyi di bawah kursi dan meja, kita juga harus mencari jalur evakuasi sambil menundukkan kepala. Praktekkan. Selain itu, saat menghadapi gempa, jika kalian di dalam zona nyaman atau di luar ruangan, yang harus kalian lakukan adalah bagaimana praktekkan.